يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Auladi rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Dan tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita, salam hangat kita pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, setiap orang itu mempunyai tujuan hidup. Setiap orang itu pasti mempunyai tujuan hidup, ya. Ada yang tujuannya ingin menjadi kaya raya, ada yang tujuannya ingin menjadi penguasa, ingin menjadi pemimpin, ya, ingin jadi lurah, ingin jadi bupati, gubernur, bahkan ingin jadi presiden. Ada juga tujuannya berbagai macam tujuan, ya. Tujuan-tujuannya adalah tujuan-tujuan yang sebetulnya penting. Semua tujuan itu kita punya planning, ya. Kita harus punya planning, ya, punya rencana, punya tujuan. Ya, tujuan-tujuannya itu ada yang paling penting di antara tujuan-tujuan itu. Setiap insan pasti menginginkan tujuan ini. Tujuan ini tidak mungkin bisa dihelakkan lagi sama kita. Tujuan ini mau tidak mau harus kita gapai, harus kita capai, ya. Yaitu tujuan bebasnya kita dari siksaan api neraka. Kita harus langkah-langkah kita, hidup kita, gerak-gerik kita, ya, waktu-waktu kita harus pertimbangannya itu adalah kira-kira bakal menjauhkan diri kita dari api neraka atau mendekatkan diri kita ke dalam api neraka. Pertimbangan segala sesuatunya itu adalah satu, yaitu apa? Bebasnya kita dari siksaan api neraka, ya. Ada beberapa bacaan-bacaan, ya, bacaan-bacaan wirid biasanya setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya atau sholat subuh. Itu suka ada bacaan-bacaan
yang dimulai dengan bacaan Qul huwallahu ahad, terus dilanjutkan dengan berdoa memohon agar dibebaskan dari api neraka, agar jangan sampai mencium sedikit pun bau api neraka. Biasanya setelah baca Qul huwallahu ahad, terus kita baca Allahumma inni as'aluka bismikal maknunil makhzun at-tahiril tuhril mubarak wa as'aluka bismikal azim wa sultanikal qadim ya wahibal ataya wa ya mutliqal usara wa ya fakkakar riqabi minan nar. Wahai yang membebaskan kami, wahai yang membebaskan orang dari api neraka. As'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Allah, kiranya engkau curahkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Terus baru apa? Wa as'aluka an tu'tiqa raqabati minan nar. Itu biasanya dibaca ba'da salatil maghrib atau ba'da salatus subuh. Aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau bebaskan aku dari neraka. Wa as'aluka an tu'tiqa raqabati minan nar wa an tukhrijani minad dunya salima. Keluarkan aku dari dunia ini, dari bumi ini dalam keadaan selamat ya Allah. Jangan sampai dalam keadaan su'ul khatimah ya. Wa as'aluka an tu'tiqa raqabati minan nar wa an tukhrijani minad dunya salima wa an tudkhilani al-jannata amina. Dan masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah dalam keadaan aman. Karena neraka itu begitu dahsyat ya. Sulit kita membayangkan siksaan api neraka. Siksaan api neraka itu beberapa ulama menyebutkan bahwa wujud kemurkaan, kemarahan Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, yaitu dengan disiksanya makhluk karena tidak nurut sama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca itu bagaimana sifat-sifat neraka itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, kami akan masukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Nauzubillah. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila itu kulit-kulitnya sudah panas melepuh, hancur, diganti dengan kulit-kulit yang baru. Ini yang bicara bukan saya ya, tapi yang bicara ini Al-Quran. Barang siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran, ya berarti sudah siap-siap ya, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Liyadzuqul azab, supaya orang-orang tadi merasakan ya, siksaan yang sangat pedih ini. Innallaha kana azizan hakim. Auladi rahimakumullah, ayat tadi membuat kita merinding ya. Karena orang kalau sudah masuk neraka, khalidina fiha, selamanya di situ, kita akan disiksa terus. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak mungkin masuk neraka, masuk surga. Maka dari itu kita harus jaga diri kita, pertimbangan ke hidup kita, yaitu apa tujuan kita? Bebasnya kita dari siksaan api neraka. Ayat yang lain menyebutkan bahwa siksaan api neraka itu
Saking parahnya Allah berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Ya, yang menyasar ke dalam hati, bukan hanya jilid saja, bukan hanya kulit jasmani materi saja, tapi apa? Allati tattali'u 'alal afidah, merasuk ke dalam hati-hati, ya, ke perasaan-perasaan, atau penerjemahannya ada yang depak, api yang akan menjalar naik hingga ke dalam hati. Sungguh api itu akan mengepung rapat di atas mereka. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Jadi sudah tidak bisa bergerak lagi. Dalam beberapa doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana kita akan kuat disiksa di api neraka ya Allah. Ya. Ketika kita merasakan jatuh saja ya, dari motor atau dari sepeda atau dari kendaraan atau lagi jalan kaki, begitu jatuh kita sudah tidak kuat menahannya ya Allah. Padahal setelah itu banyak orang yang membantu menolongku ya Allah untuk penyembuhanku. Tapi kalau di neraka jatuhnya itu tidak ada yang menolong, dan jatuh lagi, jatuh terus supaya terasa. Bagaimana fakaifa ihtimali li bala'il akhirah, bagaimana aku akan mungkin bisa menanggungnya ya Allah, siksaan di dalam api neraka. Maka dari itu, auladi rahimakumullah, kita harus ingat antara surga dan neraka. Ini pilihan, tergantung daripada kita. Kalau kita mau masuk surga, berbuat baik. Kalau kita mau masuk surga mencari ridha Allah, lihatlah kelakuan kita terhadap Allah dan terhadap sesama kita. Kalau terhadap Allah kita penuhin kewajiban-kewajiban sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kalau terhadap manusia apa? Konsepnya satu, amilin nas kama turid an yu'amilakan nas. Al-Za'ya, berperilakulah dengan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Itu bagaimana? Kalau saya tidak mau dipukul, jangan mukul. Ya, kalau saya tidak mau dijewer, jangan menjewer. Kalau saya tidak mau dibully, jangan membuli. Itu konsep daripada apa namanya, hablum minan nas. Ya. Kalau kita pengen dihormatin orang, kita harus menghormatin orang lain. Kalau kita pengen dihormat-hormat, kita pengen dihargain sama orang lain, kita pengen disanjung-sanjung, tapi kita tidak menghargai, tidak mau menghormati orang lain, ya susah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau andai kata kita nanti dimasukkan ke dalam api neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan ya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, wa udkhilal jannah faqad faz, maka orang itulah yang beruntung, yang menang. Auladi rahimakumullah, saya sebetulnya di akhir safar ini banyak riwayat-riwayat yang sangat menyedihkan ya. Dari mulai, walaupun banyak riwayat ada yang mengatakan lemah, kuat dan lain sebagainya, tapi ini menjadi pikiran bagi kita ya. Ada yang disebut dengan Rebo Kasan ya. Rebo terakhir di bulan Safar ya. Ada yang mengatakan bahwa Rebo Kasan itu adalah turunnya balai di muka bumi. Ada juga yang riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini wafat tanggal 28 Safar. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Safar ini adalah bulan penuh kesedihan. Maka dari itu, auladi rahimakumullah, kita
Jangan terlalu bereiforia, jangan terlalu banyak tertawa, jangan terlalu banyak bergembira terus, khususnya di bulan Safar ini. Karena ada rebuk kasan itu ya, rebuk yang diturunkan balai-balai gitu. Para ulama itu sampai membaca apa? Membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan doanya apa? Yang paling fokus yang biasa dibaca di malam rebuk kasan atau di malam-malam penting lainnya adalah Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawth khallisna minan nar. Maha suci Engkau ya Allah, wahai yang tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, dan bebaskan aku dari api neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا